Ya, sejujurnya sih saya nggak mau bahas berita ini, karena berita ini tuh kayak 1 hari 2 hari itu di infotainment tuh udah tamat. Kalau misalkan ada update itu juga nunggu kapan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau ya sesudahnya lah. Jadi berita ini kayak sehari 2 hari itu nggak perlu dibahas terlalu jauh lah. Jadi kayak, oh ada berita ini guys, update-nya gimana? Oh ya udah nanti gitu. Tapi gara-gara yang keluar sekarang nih, ini saya harus bahas sekarang. Gara-gara ada satu komen yang menurut saya jahat sih kalau kata saya. Apa itu? Jadi saya mau bahas soal Mercedes Moné menggugat cerai suaminya, Sharaton Mekazi atau siapapun lah namanya ya. Kita sebut aja Mekazi ya. Meskipun usia Mikaze gitu kan, tulisan orang Jepang banget ya Mikaze gitu, tapi baca Mekazi nggak tahu kenapa. Ya udahlah ya, kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi nih berita gulat by MF Wrestling. Hari ini kita coba bahas soal Mercedes Moné yang menggugat cerai suaminya, Sharaton atau Mekazi. Jadi ini berita keluar kemarin, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, 2 hari yang lalu, malam-malam juga, malam-malam di kita gitu. Jadi beritanya itu adalah soal Mercedes Moné yang menggugat cerai suaminya. Ini pertama kali dilaporkan oleh TMZ. TMZ cukup kredit ya, cukup creditable, ya bisa dipercaya lah istilahnya. Jadi si TMZ ini biasanya memang meliput soal jadi paparazzi gitulah, mau artis mana-mana pun dia pasti bakal banyak liput. Salah satunya juga yang kita harus berterima kasih sama TMZ soal laporannya adalah bagaimana mereka membangun feud-nya Johnny Knoxville dan Sami Zayn di WrestleMania 38. Itu bagus banget. Salah satunya kita harus berterima kasih sama keberadaannya TMZ karena TMZ itu ngasih pemberitaan yang valid dan tanpa menghilangkan konteks hiburannya gitu. Dan ya seru banget. Ini salah satu yang kenapa kita bisa bilang kalau feud-nya Johnny Knoxville dengan Sami Zayn itu adalah feud yang terbaik gitu. Waktu itu buat mereka ya, buat mereka bukan masalah buat kitanya ya, buat kita sih balik lagi masalah preferensi. Tapi kalau misalkan kita komen soal buat Johnny Knoxville maupun Sami Zayn ini bagus banget karena sampai sekarang ini dua masih bisa ngegoreng gitu. Masih bisa ngegoreng feud-nya walaupun mungkin nggak banyak orang yang ingat sama feud ini. Berita terbarunya itu adalah Mercedes Moné gugat cerai suaminya. Ya itu udahlah ya. Jadi sebenarnya saya tuh pengen ya udah sampai sini aja. Awalnya itu kayak oh ya udahlah. Tapi masalahnya besoknya alias kemarin sore ya kalau di kita itu ada keluar satu konten gitu. Saya lupa di kontennya siapa ya. Saya agak lupa juga tapi jelas gini. Jadi si Mercedes Moné ini ngomong sebenarnya dia itu mau menceraikan, sudah bercerai, bukan sudah bercerai, lebih ke sudah pisah gitu sama suaminya dari 2021. Ya 2021 dia udah pisah. Cuman dia nggak pengen mempertahankan soal itu. Dia nggak pengen, dia harus apa? Dia tuh nggak pengen gitu buat diomongin gitu. Ya kayak, oh kita udah pisah. Dia nggak mau ngomong kayak gitu. Masalahnya kenapa? Jadi menurut dia ya, karena kita nggak bisa confirm ke Mekazi seperti apa gitu, kita nggak tahu jawabannya dia juga. Tapi kalau menurut Simone ini, alasan kenapa dia nggak mau ngomong soal perceraiannya dari 2021 ya, harusnya kan berarti kan dia harusnya tuh sudah menggugat dari 2021 gitu. Dan enggak di 2024, which means 3 tahun kemudian ya dia baru menggugat gitu. Kenapa? Jadi alasannya itu adalah karena dia takut sama Vince McMahon. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya tiba-tiba seorang yang bahkan kita nggak tahu gitu ya keberadaannya di mana, dia tiba-tiba dibawa, terus tiba-tiba, oh saya lagi ada kasus nih, oh salah dia tuh. Gimana ceritanya? Kan kita semua bingung ya, jadi kayak tiba-tiba bawa Vince McMahon ngapain gitu, kayak kita tuh nggak dikasih mikir gitu. Ternyata menurut dia alasannya itu adalah dia itu kan ada inilah, dia tuh kayak ingin try hard, dalam tanda kutip try hard itu untuk bisa jadi main eventer di WrestleMania. Karena kan waktu 2019 kalau nggak salah, 2019 kan itu udah sukses ya dengan triple threat untuk Unify Women's Championship ya. Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch. Yang menang Becky Lynch waktu itu.
Dan match-nya memang oke ya, meskipun ada katanya ada botch ya. Ada sih, tapi memang saya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu menganggap itu sesuatu yang signifikan gitu. Cuman di sini, jadi kan kayak kita pengen nih ada kesempatan buat perempuan juga gitu. Yang mana waktu itu adalah rencana untuk main eventnya adalah si Mone ini waktu waktu masih pakai nama Sasha Banks ini lawan Bianca Belair. Bianca lagi naik, dia juga lagi naik. Ini bisa meren gitu ya kalau kalau istilah orang Sunda ya, karena saya orang Sunda. Bisa meren gitu. Black Black Woman melawan Black Woman gitu. Pengen kayak gitu ya. Jadi kayak nih, lihat nih, main eventer WrestleMania dua-duanya perempuan, dua-duanya kulit hitam. Siapa yang nggak tertarik gitu. Dia tuh pengen membangun hype seperti itu, dan itu nggak salah juga kalau kata saya. Mungkin buat sebagian orang tidak merasa terrepresentasikan gitu ya dengan adanya itu, tapi ya udahlah, it's okay gitu, nggak ada masalah juga. Toh kita tidak bisa membuat semua orang senang gitu ya. Camkan itu apa ya, pemain Genshin Impact ya, yang merasa Natlan kurang inspire ya, kurang merepresentasikan mereka gitu ya. Nggak semua orang itu bisa terrepresentasikan dengan baik. Kalau misalkan kita minta semua direpresentasikan dengan baik mah nggak ada yang beres, guys. Kita mau pakai jatah, oh gantian, nggak bisa, susah gitu. Nah di sini kan ya udahlah, itu kan maunya Mone, terus juga Bianca oke, dan kebetulan Vince McMahon juga kayak lagi kepikiran punya ide itu. Bagus juga buat saya sih, bagus juga idenya. Cuman itu kan di waktu itu tuh sebenarnya si mereka berdua tuh udah mau pisah ya, dan bahkan si Makazi itu udah pindah, udah keluar dari tempat tinggalnya dari Januari kalau nggak salah, si Mon itu bilang Januari udah keluar. Nah yang dia bilang ini, kenapa dia tiba-tiba menyalahkan Vince McMahon karena tidak bisa speak up lebih cepat gitu. Alasannya adalah dia takut kalau misalkan dia ngomong sekarang, which mean 2021 ya, dia ngomong di 2021 itu, takutnya nanti Vince McMahon itu tiba-tiba kepikiran ide, oh, kita masukin nih si Sasha ke storyline yang lain, yang mana itu akan mengganggu, dan tanda kutip, karena si Vince McMahon ini artinya memanfaatkan kasus perceraiannya buat digoreng ke storyline. Iya, gimana ya? Saya juga sebenarnya bingung sih mau komen soal apa. Mau komen pro sama Mone atau mau pro ke Vince atau mau gimana, saya juga nggak bisa komen sih. Tapi lebih ke ya yes, masa dijelek-jelekin itu sekarang gitu. Jadi kayak seakan-akan si kejadian ini tuh terjadi karena ulah orang lain gitu. Padahal kan mungkin misalkan dia ngomong juga mungkin kejadiannya berbeda ya. Entah mungkin yang sesuai yang dia pikirkan atau mungkin tidak. Nah di sini saya juga bingung kayak harus komen apa sih. Tapi itu oke lah. Jadi kayak saya juga nggak bisa bela Mone, saya nggak bisa bela Vince, nggak bisa di sini. Kalau misalkan teman-teman mau membela Mone, mau membela Vince nggak apa-apa. Cuman ya kalau kata saya sih lebih baik tidak perlu ada yang dibela. Kenapa? Karena ya ini tuh satu udah masa lalu, yang mana kita nggak bisa merubah masa lalu itu. Kedua, Vince McMahon ini udah nggak ada, dan tanda kutip dia udah nggak di WWE lagi. Jadi kayak kita mau ngeblame WWE, kita mau ngeblame Vince McMahon juga kayak susah gitu. Kita juga udah kayak, aduh gimana ya. Cuman satu hal yang saya sayangkan itu justru bukan karena komen itu, justru karena sebelumnya H-1 atau H-2 dari pengumuman si perceraiannya itu, dia sempat bikin komen yang menjelek-jelekan suaminya. Beneran menjelek-jelekan, menghina loh di sini tuh. Jadi kayak apa? Dia sempat komennya itu si Mone itu nggak suka lah sama attire dia sebelum cabut dari WWE yang warna hijau itu kalau nggak salah. Attire dia yang warna hijau, tapi kan pokoknya gambaran kalian sama Sasha Banks tuh kelihatan lah dari attire itu cukup gampang gitu ngebedainnya. Oh, kalau Sasha Banks mah begini attire-nya guys. Kalau wrestlernya begini attire-nya gitu. Itu kan teman-teman kan udah tahu ya, udah ada bayangannya gitu. Nah, pas yang terakhir-terakhir ini, dia tuh gak suka sama attire itu. Dia ngejelek-jelekin suaminya. Bener-bener menjelek-jelekan, bener-bener dihina gitu. Masalahnya, waktu setelah dia mengumumkan kenapa bercerai itu, dia itu bilang kalau ini kenapa suami saya ini kan selalu dapat komen negatif,
selalu dihina, selalu dibully gitu ya, karena nikah sama saya. Tapi kenapa gitu? Tapi kenapa dia tuh kayak biasa aja? Lah jadi gimana? Jadi gimana gitu? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini tuh jadi sebenarnya si Mone ini pengen membela atau pengen menghina si suaminya atau gimana gitu. Saya bingung. Karena saya awal itu pas awal baca komen itu, saya mikirnya ini adalah bagian dari dia untuk menyerang WWE. Yang mana saya nggak kaget kalau misalkan itu kejadian. Toh dia juga keluar dari WWE dengan cara yang nggak baik kan, dengan cara yang nggak baik, dengan cara yang bisa dikatakan uh, tidak profesional gitu kalau kata saya. Cuman ya, come on. Ini juga ya, aduh, saya tuh kayak bingung banget gitu kalau misalkan ini tuh kita tuh harus membela Mercedes Moné gitu karena gara-gara Vince McMahon tuh Mercedes Moné jadi kayak gini. Kita tuh nggak bisa komen kayak gitu. Ini saya ngasih tahu aja. Jadi kayak teman-teman mau tetap mendukung Mercedes Moné gitu ya karena karirnya dia bagus, karena dia lagi bagus-bagusnya sekarang, ya terserah, silakan. Kalian mau benci Mercedes Moné juga silakan gitu. Karena karir. Tapi kan kalau karena hubungan privacy seperti ini kan kita juga jadi bingung ya, mencampur-campurkan urusan privat dengan urusan kerjaan. Jadi kayak aduh, saya juga jadi bingung gitu. Saya harus komen apa? Bahkan saya bikin berita ini sampai hari ini pun, ya berita ini ya maksudnya, saya juga bingung saya harus komen apa. Gitu loh. Jadi, come on lah teman-teman, kalau misalkan ada yang tiba-tiba, oh salah Vince nih, salah Vince begini-begini, tai. Bullshit kalian, udah. Gak usah di pro sama ini, pro sama sana, udah. Berita infotainment tuh kayak ya udah sehari beres. Ya, udahlah. Come on. Kita tuh masih banyak berita yang lebih layak untuk dikomen. Masih banyak berita yang lebih layak untuk kita kasih perhatian. Salah satunya siapa? Julia yang bilang 18 Agustus adalah penampilan terakhir. 19 sih. Kalau di kalau di Jepang 19. Kalau di Amerika 18. Penampilan terakhir di Marigold. Setelah itu dia akan ke WWE. Itu yang harus dikomen, bukan komen masalah Moné mau cerai mau apa itu. Aduh, tolong. Ini masih banyak berita yang lebih bagus buat di komennya teman-teman. Nah, itu aja sih kalau saya sih. Terserah gitu, kalian mau misalkan pro Mercedes Moné karena ring skill atau apa, sekali lagi nih ya saya tekankan, bagus. Silahkan lanjutkan. Tapi kalau kalian mau komennya masih sibuk soal wah, Moné begini, tai, udah gak usah. Masih banyak yang lebih bagus buat di komen ya. Itu aja dulu buat berita hari ini. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau komen, saya kasih berita tadi. Mau kasih ide, saran, silakan tulis di komen. Saya langsung baca, saya langsung respon gitu ya. Kalau saya bukan, saya langsung respon. Like dan share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.